Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maduhu jalla sana'uhu. Ta'inu. Wa nastahdi wa natawakkalu. Wa na'udhu billahi minna wa sayyiati a'mal. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyid. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم الضلالة ومن أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات حاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah, Zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan kebaikan. Pertama, pagi hari yang cerah ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki-kaki kita sama-sama berkumpul di dalam salah satu majlis dari majalisul, yang mana jemaah sekalian, majlis merupakan majlis yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam majelis inilah kita akan saling berbagi faedah, nasihat, dan kita akan melakukan islah, perbaikan terhadap hati-hati. Di mana jemaah sekalian, sebagaimana yang telah kita pahami bersama, bahwa hati seorang hamba itu adalah pokok dari baik dan buruknya kondisi hamba itu di dalam kehidupannya. Perbuatannya menjadi baik karena hati. Perbuatannya menjadi jelek juga pengaruhnya adalah hati. Dia bersedih karena hati. Dia bergembira di dalam hati. Nah, seluruh kondisinya, perubahan demi perubahan itu semuanya karena hati. Dan di dalam majelis yang seperti inilah kita akan mendapatkan terapi terhadap hati tersebut ketika hati itu telah menjadi lemah, ketika hati itu sudah sakit, ketika hati itu sudah semakin parah. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang-orang yang jujur dalam mendatangi majelis ilmu, mereka itulah orang-orang yang akan merasakan ketenangan jiwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan jiwa pada diri mereka.
Hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah kita telah mendengarkan di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah. Ala kalimatut tanbih, peringatan. Hai, sungguh dalam hati manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat, salahal jasadu kulluh. Kapan segumpal daging itu baik, maka akan menjadi baik seluruh kondisi tubuhnya. Matanya menjadi baik, telinganya menjadi baik, lisannya menjadi baik, kedua tangannya, kedua kakinya, tutur katanya, tingkah lakunya, semuanya akan menjadi baik kalau segumpal daging ini menjadi baik, kata Nabi. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, kapan segumpal daging ini telah rusak, fasadal jasadu kulluh, seluruh jasadnya pun akan menjadi rusak. Rusak tindak tanduknya, rusak tingkah lakunya, rusak ucapannya, rusak amalannya. Kecenderungan kepada pelanggaran, kecenderungan kepada dosa, kecenderungan kepada ini dan itu dari perkara yang dimurkai oleh Allah, itu senantiasa dia lakukan. Kenapa? Segumpal daging dalam tubuhnya ini rusak. Kata Nabi, ala wahiyal qalb. Hei, yang kami maksudkan segumpal daging itu adalah hati. Sehingga kata para ulama, hati itu fil a'dha'i bimanzilatil malik. Hati pada seluruh anggota tubuh manusia, hati itu menduduki kedudukan seorang raja. Dan anggota tubuh yang lainnya itu adalah prajuritnya. Dan prajurit selalu taat kepada pimpinan, kepada rajanya, yaitu hati. Kan begitu ya? Ya. Coba lihat para pasukan. Harus taat kepada pimpinannya. Kan begitu? Disuruh ke kiri, siap, siap komandan. Suruh ke kanan, siap. Loncat ke sungai, siap. Harus taat. Demikian pula seluruh anggota tubuh kita itu selalu taat kepada organ tubuh yang satu ini, hati, karena dia menduduki kedudukan seorang raja. Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau pernah berkata, al-qalbu malikul a'dha'i. Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati manusia itu adalah malik, raja. Dan seluruh anggota tubuh yang lainnya itu adalah junuduhu, bala tentaranya. Fa'idha tabal malik, tabat junuduhu. Kapan si raja ini menjadi baik, maka seluruh bala tentaranya juga akan menjadi baik. Wa idha khabathal malik, khabatha junuduhu. Dan kapan raja ini, sang raja ini rusak, ya, hancur, maka akan rusak pula seluruh bala tentara yang lainnya. Ketika kita sadar akan perkara ini jamaah, ya, sadar akan perkara ini, maka pasti sebagai orang yang berakal, organ tubuh yang paling pertama dan utama yang harus selalu kita perhatikan kebaikannya, kesehatannya, keselamatannya, itu adalah apa? Hati ini. Karena yang lain akan ikut kepada hati. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik atau buruk, apa yang diucapkan oleh seorang hamba, baik atau buruk, apa yang diamalkan oleh seorang hamba, baik atau buruk, itu adalah cerminan
hakikat kondisi hati yang ada di dalam dadanya. Karena meskipun dia tidak terlihat, dapat dideteksi dengan apa? Dengan perbuatan seorang hamba. Ucapan seorang hamba itu adalah cerminan terhadap kondisi hati yang ada di dalam dadanya. Maka setiap kita wajib memperhatikan hati kita. Dan selalu berhati-hati dengan hati kita. Jangan sampai dia rusak. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan, salamatul qalb la ya'diluha syai'. Keselamatan hati itu adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya sama sekali. Tidak bisa dibeli dan ditukar dengan apapun. Selamatnya hati ini jamaah sekalian. Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau hati sudah selamat, seluruh anggota tubuh manusia pun akan selamat. Tapi kapan dia tidak selamat, maka seluruh anggota tubuh pun tidak akan selamat ya di dalam kehidupan ini. Maka ikhwani fillah, jaga hati. Naam, jaga kesuciannya, jaga keselamatannya, jaga kesehatannya. Karena berapa banyak orang-orang yang senantiasa menjaga kesehatan, kebugaran, anggota tubuhnya yang lain, sementara hatinya itu telah merana dan meradang dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Kalau anggota tubuh yang lain dicek up tiap bulan, betul atau tidak? Langganan Prodia. Setiap bulan check up gula darah, apalagi tekanan darah, kolesterol, naam, asam urat. Dijaga betul. Kapan naik sedikit, jangan makan coto. Kalau turun, tambah-tambah cotonya. Kan begitu ya? Dijaga betul. Mata, check up terus. Telinga, di check up. Naam. Hati, kapan kita check up hati kita? Kapan kita melakukan deteksi dini terhadap kondisi hati? Apakah dia masih sehat atau sudah mati? Sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Abu Abdurrahman tadi ya. Terkadang dia sehat, terkadang dia sakit, bahkan terkadang dia mati. Dan ingat jemaah sekalian, kapan hati itu sudah rusak, naam, di saat itulah seorang hamba akan berada pada titik yang paling rendah di dalam kehidupannya. Rendah di mana jamaah? Rendah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di mata manusia dia orang yang dimuliakan. Karena apa? Karena hartanya. Mungkin di mata manusia dia adalah orang yang dimuliakan. Karena apa? Pangkat dan jabatannya. Naam. Tapi di mata Allah dia adalah hamba yang paling hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, yang paling beruntung itu adalah orang-orang yang selalu menjaga kesucian dan keselamatan hatinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Semua hafal ayat ini? Masya Allah, hafal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflah, sungguh beruntung, beruntung, beruntung. Siapa? Man zakkaha. Orang-orang yang senantiasa menjaga hatinya, menyucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh celaka, rugi seorang hamba
yang senantiasa mengotori hati yang ada di dalam dadanya itu. Celaka orang-orang yang selalu mengotori hatinya. Nah, Qatadah ibnu Di'amah Abul Khattab As-Sadusi rahimahullah. Dalam tafsirnya beliau mengatakan apa? Ketika beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, "Qad aflaha man zakka nafsahu bi ta'atillah wa tahharaha min al-akhlaqid dani'ati war-rada'il." Kata Qatadah rahimahullah, sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwanya, hatinya, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menyucikan hatinya dengan akhlak-akhlak, ya, mensucikan hatinya dari akhlak-akhlak yang jelek, yang rendah, yang hina. Wa hadza qaqauli, kata beliau, dan ayat ini sama dengan firman Allah yang lainnya dalam ayat yang lain, kata Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang-orang yang tazakka, selalu bersuci. Masuk di dalamnya, bersuci di dalam hatinya. Kalau dalam sehari dan semalam kita selalu bersuci, ya, apakah itu mandi atau berwudu? Betul atau tidak? Berapa kali kita mandi dalam satu hari? Ya, minimal 2 kali. Kan begitu ya? Kalau ada yang tidak mandi dalam 2 hari, kita selalu bersuci 2 kali sehari, bukan 2 hari sekali. Kan begitu? Kalau ada yang bersuci 2 hari sekali, apa kata orang? Botokna. Rantasa namamu. Selalu bersuci tiap hari. Membersihkan diri. Sekarang mari kita perhatikan diri kita, jemaah. Berapa kali kita membersihkan jiwa kita ini dari kotoran? Sudahkah hati-hati kita ini menjadi hati yang bersih, yang suci? Naam. Karena kalau dia kotor, tidak lama dia akan sakit. Ya. Kalau sakit itu dibiarkan, tidak lama kemudian dia akan merana dan wafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi hati orang-orang yang tidak pernah memperhatikan hatinya, tidak pernah check up terhadap hatinya, tidak pernah membersihkan hatinya, senantiasa berlumur dengan lumpur-lumpur dosa dan noda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim. Bahkan apa yang telah mereka lakukan dari dosa dan maksiat, pelanggaran dan kesyirikan, itu telah mengotori hati-hati mereka. Bahkan hatinya sudah menjadi hitam legam, berkarat. Dari sini kita bisa faham bahwa ternyata yang dapat mengotori hati kita, menjadikannya dia merana dan meradang, itu adalah apa? Apa yang telah kita lakukan. Makanu yaksibun, kata Allah. Apa yang mereka lakukan dalam kehidupan ini. Apa yang telah kita perbuat dari pelanggaran dan dosa. Apa yang telah kita lihat, baik di dunia nyata terlebih lagi di dunia maya. Apa yang telah kita ucapkan dari kerusakan-kerusakan, semuanya itu berbekas di dalam hati seorang hamba, sehingga mempengaruhi hati itu akan menjadi baik atau menjadi rusak. Kalau datang di majelis ilmu, Masya Allah, tenang hatinya, bersih, taat, takut.
Pulang ke rumah main HP, buka YouTube kiri kanan, ya. Apalagi kalau sudah menjadi Facebooker, TikToker. Ya. Sering lihat yang joget-joget TikTok. Sudah mulai hatinya berbekas. Semakin jauh. Akhirnya dampak pertamanya adalah ya, hubungan dia dengan Rabb-nya sedang tidak baik-baik saja. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi rusak. Mulai malas beramal, malas datang ke masjid. Tidak lama kemudian sudah malas salat, wal iyadzubillah. Hancur. Itu semuanya disebabkan apa? Hati yang tidak dijaga keselamatannya. Sehingga jamaah sekalian, hati kita bisa sehat, bisa sakit, bahkan bisa mati. Itu tergantung apa? Ya, dokternya siapa? Dokternya kita sendiri. Tidak perlu bawa ke prodia. Tidak perlu bawa ke dokter spesialis. Kembalikan ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita mau menjaganya atau tidak? Nah, terapinya adalah Al-Quran. Terapinya adalah zikir kepada Allah. Terapinya adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Terapinya adalah bergaul dengan orang-orang salih yang selamat hatinya dari berbagai macam kotoran dan kejelekan itu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak beres. Naam, malas salat, rajin judi, bergelimang dengan kesyirikan, zina dan riba, dan yang lain sebagainya dari pelanggaran-pelanggaran itu. Bergaul dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang salih. Hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan hati itu sudah rusak, sakit, atau bahkan mati wal iyadzu billah, ya, dampak terbesarnya itu adalah tatkala seorang hamba sudah terhalangi dari hidayah dan ketaatan kepada Allah. Itu dampak terbesarnya. Bacakan kepadanya 1000 dalil tidak akan mempan. Kenapa? Hatinya sudah rusak. Mendengarkan Al-Quran, ya, mendengarkan Al-Quran berlalu begitu saja. Bahkan ketika mendengar Al-Quran, rasanya mau tidur saja. Tidak berbekas sedikit pun di dalam hatinya. Tapi kalau mendengar lagu, nyanyian, dan musik, Masya Allah, langsung on. Ini ciri orang-orang yang rusak hatinya, jamaah sekalian. Ketika dibacakan Al-Quran, apa katanya? Kayak ada orang mau mati saja. Kenapa? Karena selama ini, nanti orang meninggal baru dibacakan Al-Quran. Sementara Al-Quran adalah pemberi petunjuk kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup. Bukan pemberi petunjuk kepada orang yang sudah mati. Tapi karena seperti ini kebiasaannya, akhirnya apa? Orang yang hidup dengarkan musik dan nyanyian, sementara orang mati diperdengarkan apa? Al-Quran. Nah, ketika ada orang yang membacakan Al-Quran, apa katanya? Kamu kira saya ini sudah mati? Tidak senang mendengarkan Al-Quran. Nah, kenapa? Hatinya sudah rusak. Hatinya sudah mati. Nah, perhatikan apa yang disebutkan Allah alaihi wa ala alihi wasallam. Tu'radul fitanu. Fa'ayyu qalbin ushribaha
nukita fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tu'radul fitan, fitnah, ujian dan cobaan silih berganti diperhadapkan di hadapan seorang hamba pada setiap harinya. Kal hasir, itu bagaikan gulungan tikar yang dilepaskan seutas demi seutas. Sedikit demi sedikit dilepas. Gulungan karpet ini kalau digulung, kemudian dilepas, tentu tidak lepas begitu saja semuanya. Tapi sedikit demi sedikit dia akan lepas. Betul? Seperti itu gambarannya kata Nabi. Ya, fitnah diperlihatkan, diperhadapkan di hadapan setiap hamba pada setiap hari, dimanapun dia berada. Fitnah, ujian itu adalah ujian keimanan. Ujian apa? Ujian keimanan. Dan iman tempatnya di mana? Di dalam hati. Ya. Keimanan mendapatkan ujian pada setiap harinya melalui mata, melalui pendengaran. Naam, terus diperhadapkan kepada kita. Ini pintunya, ini pintu fitnah ya, yang masuk ke dalam tubuh kita dan masuk ke dalam hati kita. Pintunya apa? Pintunya adalah mata, telinga, dan apa yang kita rasakan. Masuk ke dalam hati. Dan fitnah itu pasti selalu diperhadapkan di hadapan seorang hamba, kata Nabi. Kal hasir, bagaikan gulungan tikar yang dilepaskan seutas demi seutas. Naam. Fitnah harta benda, fitnah wanita, fitnah jabatan, fitnah ini, fitnah itu. Selalu diperhadapkan di hadapan kita. Sedikit demi sedikit. Tidak diberikan semuanya langsung seperti itu. Tidak. Tapi sedikit demi sedikit, kata Nabi. Maka, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa ayyu qalbin ushribaha. Hati siapa saja yang menerima setiap fitnah itu. Ujian dan cobaan itu dia terima. Dia tidak berusaha lawan. Dia tidak berusaha menghindar. Naam, diterima. Ada perempuan yang tidak tutup aurat lewat. Katanya dilihat memang. Karena kalau yang kedua kalinya dosa. Bahkan kalau di zaman sekarang kita ini, ya, perempuan tidak tutup aurat lewat itu sudah dianggap biasa. Kenapa? Ada yang lebih parah, ada yang luar biasa di dalam HP. Betul atau tidak? Tidak ada yang mau mengaku. Ada yang lebih parah. Nah, siapa yang diperhadapkan di hadapannya fitnah? Dia terima. Dia serap fitnah itu. Na'am. Nukita fihi nuktatun sauda. Akan dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Muncul ujian berikutnya, diterima. Satu lagi titik hitam. Muncul lagi yang lainnya, terima. Titik lagi satu titik hitam. Demikian seterusnya kata Nabi. Tapi sebaliknya, wa ayyu qalbin ankaraha. Hati siapa saja yang mau mengingkari setiap fitnah, ujian dan cobaan itu. Dia ingkari, dia tinggalkan, bahkan dia hindari. Ya, dia berusaha menghindar. Ingat ya, menghindar itu jauh lebih selamat daripada mengingkari. Betul atau tidak? Ya, sama dengan ucapan dokter, na'am, apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu kalau sakit kepala, sakit mah, hipertensi, dan yang lain sebagainya. Mencegah lebih baik daripada apa? Mengobati. Tapi kalau sakit hati? Kalau sakit hati bagaimana? Menghindar itu jauh lebih selamat daripada
mengingkari. Karena kalau sudah ada di hadapan kita, mengingkarinya itu berat. Karena fitnah itu luar biasa, hati kita lemah. Sebagaimana kata para ulama kita, asy-syubha qattafa, al-qulubu dha'ifah, wasyubha qattafa. Hati kita ini adalah organ tubuh yang sangat-sangat lemah. Sementara syubhat itu menyambar-jambar di luar sana. Hati yang lemah ini selalu diserang dengan fitnah. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, diserang terus. Ya, maka yang bertahan itu hebat. Tapi yang menghindar itu jauh lebih selamat. Makanya para ulama kita senantiasa memerintahkan kita hindari fitnah, hindari perkara-perkara yang dapat merusak agamamu. Karena kalau kalian berhadapan dengannya, belum tentu bisa selamat. Karena dahsyatnya fitnah itu jamaah sekalian. Bisa dipahami ini? Iya. Menghindar. Tapi orang-orang yang berani, orang Bugis bilang maca apa? Apa yang dia katakan? Wah, biasa itu. Santai saja. Berani menghadapi fitnah. Ya, coba lihat ya. Berani dia masuk ke grup-grup ahlul bid'ah. Coba-coba dengarkan apa yang mereka katakan di situ. Ya. Nanti kita bantah. Setelah itu apa? Dia yang terkapar. Akhirnya nanti kalau sudah keok, langsung ya diarahkan ke ustaz. Ustaz, bagaimana menjawab syubhat yang seperti ini? Ustadznya yang keok, padahal dia yang cari-cari syubhat. Nah, berani bikin status di Facebook misalnya. Nah, status-status yang bisa mengundang apa? Kontroversi. Akhirnya muncul syubhat. Tidak mampu dia tangkis. Karena kurangnya ilmu. Kurangnya iman. Nah, berani mendatangi tempat-tempat maksiat. Alasannya apa? Dakwah. Cerita mati. Iya. Katanya Ustaz, bolehkah saya menikahi seorang wanita? Ya, dia adalah wanita pemabuk, ini dan itu. Supaya nanti saya bisa mendakwahinya. Coba-coba, Mi. Jangankan kita jemaah sekalian, seorang alim, ahli hadis, beliau rijal Bukhari dan Muslim dahulu. Ya, berani menikahi seorang wanita ya yang berakidah Mu'tazilah. Wanita berakidah Mu'tazilah. Dinasihati oleh para ulama yang lain, hati-hati, jangan nikah dengannya katanya. Nanti kita yang tarik. Akhirnya tidak lama apa? Dia yang ditarik. Sebagian ikhwan mengatakan, nanti kita yang bungkus. Kita yang kasih cadar ki. Iya. Nanti kita yang tutup auratnya. Lama-lama dia yang dibuka auratnya. Berani dengan fitnah. Berani dengan ujian dan cobaan. Maka dari itu jamaah sekalian, yang selamat adalah apa? Yang berusaha untuk menghindar. Jangan dekat-dekat. Makanya sebagian ikhwah, Ustaz, saya takut dengan fitnah. Makanya saya cari akhwat yang sudah jadi memang. Sudah bercadar, apalagi? Ya, sudah hafal Quran, bisa baca kitab. Naam. Terus dia pernah Kak mondok 2 bulan. La ilaha illallah. Tayyib. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyu qalbin ankaraha. Hati siapa saja yang berani mengingkari dan menghindari setiap fitnah yang datang itu, nukita fihi nuktatun bayda. Akan dititikkan dalam hatinya 1 titik putih.
Berhasil selamat dari satu fitnah, titik putih. Berhasil selamat, satu titik putih lagi. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hatta tasira ala qalbaini ala abyad mithlu safa. Sampai hatinya itu na'am berada pada kondisi hati yang sangat bersih, jernih, cemerlang. Istilah orang sekarang kinclong. Hatinya benar-benar kinclong. Karena berupaya dia bersihkan. Selalu dia introspeksi dirinya. Oh, tadi saya melakukan dosa, Masya Allah. Segera bertobat kepada Allah. Segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera beristighfar. Tapi jangan dinonton terus, astagfirullah, astagfirullah. Jadi segera dia bersihkan dirinya. Nah, jangan mulutnya istighfar, matanya tetap jalan. Jadi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus dia membersihkan jiwanya sampai kapan? Sampai jiwa itu, hati itu menjadi bersih, jernih, bening. Ya. Mithlus safa. Ya, seperti kertas yang sangat jernih. Ya, yang sangat putih. Kalau hati sudah seperti ini kondisinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati kalau sudah bersih dan bening seperti ini, dia tidak akan terpengaruh dan tidak akan mendapatkan bahaya oleh fitnah apapun. Selama adanya langit dan bumi. Selama-lamanya hatinya sudah menjadi kuat. Tidak mempan lagi fitnah masuk ke dalam hatinya. Apakah itu fitnah syubhat? Atau dia adalah fitnah syahwat? Tidak akan mempan lagi masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Hatinya sudah menjadi hati yang bersih dan bening. Yang ada di dalam hatinya hanyalah kecintaan kepada kebaikan, kecintaan kepada ibadah, kecintaan kepada ketaatan kepada Allah, kerinduan kepada sang kekasih, ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya selalu dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Dibersihkan dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini adalah hati yang harus senantiasa menjadi target kita semuanya, ikhwani fillah. Memiliki hati-hati yang bersih dan suci. Sehingga tidak akan dibahayakan oleh fitnah apapun lagi selama adanya langit dan bumi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi bagaimana dengan hati yang menjadi hitam itu tadi? Yang selalu dititikkan titik hitam di dalam hatinya. Naam. Dia terima fitnah, dia lakukan fitnah. Naam. Dia titik lagi satu titik hitam. Terus bertambah titik hitam di dalam hatinya itu. Coba bayangkan kira-kira apa yang terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal akharu aswadu murbadan kal kuzi mujakhiya." Hati yang selalu dititikkan di dalamnya satu titik hitam. Bertambah terus titik hitamnya itu. Dia akan menjadi hati yang hitam legam. Hitam legam. Nah, bagaikan bejana yang berkarat. Coba bayangkan kalau ada hati seperti itu. Bagaikan bejana yang berkarat. Coba kalau ada pancinya yang sudah berkarat, kira-kira apa yang terjadi? Naam, tidak pernah dibersihkan, dipakai saja terus. Naam. Seperti itu kondisi hati jemaah sekalian. Ibu-ibu, kalau dia punya panci di rumah, dipakai terus masak, apalagi kalau yang digunakan memasak itu adalah kayu bakar, ya. Tidak pernah dibersihkan, tidak pernah digosok pancinya.
Naam, terus dipakai. Kira-kira bagaimana tebalnya itu? Bagaimana tebalnya itu? Hitamnya panci tersebut. Seperti itu kondisi apa? Kondisi hati orang-orang yang tidak pernah membersihkan dirinya. Kalkuzi mujakhia. Naam. Kapan hati sudah seperti ini kata Nabi? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak akan ada lagi kebaikan yang dianggap baik. Dan tidak akan lagi ada kemungkaran yang dianggap sebagai sesuatu yang mungkar di dalam hatinya. Illa ma usyriba min hawa. Akan tetapi yang menjadi patokan baik dan buruk di dalam hatinya itu hanyalah ma usyriba min hawa. Apa yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Itulah yang baik. Tidak lagi dia memperhatikan aturan agama. Ini baik menurut Allah dan Rasulnya atau tidak. Ya. Kalau ada mau diucapkan, dia ucapkan saja. Ya. Terserah orang tersinggung, orang marah, orang jengkel, orang bagaimana pokoknya. Tidak ada lagi yang diperhatikan itu. Penampilannya. Naam. Kondisinya. Ya, amalannya, perbuatannya, tidak ada lagi yang diperhatikan. Tidak ada lagi yang baik menurut dia, dan tidak ada lagi yang jelek menurut dia. Tapi yang baik dan jelek menurut dia hanyalah ma usyriba min hawa, apa yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Kalau hawa nafsunya mengatakan baik, baik itu. Kalau hawa nafsunya mengatakan jelek, jelek itu. Nah, coba perhatikan jamaah sekalian. Seperti ini kondisi orang-orang yang apa? Yang sudah rusak hatinya. Rusak hatinya. Subhanallah. Coba perhatikan jamaah sekalian. Ya. Ayo diperhatikan ini. Jangan diperhatikan drone-nya. Jadi kondisinya itu sangat mengerikan. Kalau hati sudah hitam berkarat, ya, dosa terus masuk, diterima semuanya. Maksiat demi maksiat, ya, kerusakan demi kerusakan, diterima semuanya. Setelah itu apa? Tidak pernah dibersihkan dengan istighfar. Tidak pernah dibersihkan dengan ibadah. Tidak pernah dibersihkan dengan taubat ilallah. Maka kondisinya akan seperti ini. Ya, hitam, legam, berkarat. Kalau sudah hitam, legam, berkarat, apa yang terjadi? Tidak akan ada lagi yang dianggap baik menurut dia. Kecuali yang baik menurut hawa nafsunya saja. Tidak ada lagi yang jelek bagi dia. Kecuali yang jelek menurut hawa nafsunya saja. Sehingga apa jemaah sekalian? Dalam kondisi seperti ini, hati ya seorang hamba sudah hilang rasa malunya. Sudah mulai hilang rasa malunya. Kenapa? Tidak ada lagi yang baik menurut dia, yang jelek menurut dia, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Maka subhanallah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba wajib memperhatikan dirinya, memperhatikan jiwanya, memperhatikan hatinya, jangan sampai menjadi hati-hati yang rusak, berkarat, hitam, sehingga sulit lagi untuk diterapi jamaah sekalian. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata dalam syairnya. Kata beliau, Ra'aitu dhunuba tumitul qulub, wa qad yurithu dhulla idmanuha. Wa tarkud dhunubi hayatul qulub, wa khairun li nafsika isyanuha. Kata Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, Ra'aitu dhunuba tumitul qulub. Sungguh saya telah memperhatikan, saya pelajari, saya teliti dengan seksama. Ternyata saya bisa menyimpulkan bahwasanya adz-dzunub, dosa-dosa yang kita lakukan ini, tumitul qulub, itulah yang akan mematikan hati.
Kalau hatinya sudah mati gimana? Ya, jangankan mau hadir di majelis ilmu, dengar orang ceramah saja, deh, so alim. Begitu ya? Diajak, ayo pergi sholat, sudah adzan. Deh. Waktu adalah uang. Kenapa? Hatinya sudah mati. Kenapa mati hatinya? Az-dzunub. Dosa-dosa yang senantiasa dilakukan selama ini. Dosa melalui mata. Dosa melalui telinga. Dosa dari seluruh organ tubuh yang lainnya. Menjadikan hatinya itu mati. Wa qad yurithu dhulla idmanuha. Kata Ibnul Mubarak. Dan terus menerus. Ya, berada di dalam dosa-dosa itu. Akan mewariskan kehinaan bagi orang yang memiliki hati yang mati itu. Hina pasti. Hina di mana? Itu tadi. Hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wa tarkud dzunubi hayatul qulub. Dan berusaha meninggalkan dosa demi dosa itu adalah sebab hidupnya hati seorang hamba. Berusaha menghindar. Ya. Berusaha menghindar. Berusaha untuk taubat. Istilah orang sekarang, berusaha untuk hijrah. Ya. Maka itu adalah sebab yang bisa menjadikan hati itu menjadi hidup lagi. Sehat kembali setelah dia berada pada titik yang sangat rendah. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Beliau mengatakan anna adh-dhunuba wal ma'asi tadur wala bud wa anna dararaha ka darari as-sumumi fil abdan ala ikhtilafi darajatiha fi ad-darar. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, anna adh-dhunub, bahwasanya dosa-dosa yang selalu dilakukan oleh seorang hamba, wal ma'asi, dan maksiat yang terus dilakukan oleh seseorang, itu tadurru, membahayakan dirinya, wala bud, dan ini pasti. Pasti ada pengaruh pada dirinya. Sekecil apapun pelanggaran itu, pasti ada pengaruhnya. Ya. Para penuntut ilmu, para penghafal Al-Quran, ya, pasti akan merasakan ini. Sekecil apapun dosa yang dia lakukan, ada pengaruh di dalam hafalannya. Ada pengaruh pada ilmu yang dia pelajari selama ini. Nah, kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya tetap melakukan dosa, tapi hafalan saya tetap terjaga. Sadari bahwa engkau berada dalam kondisi istidraj, perlalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullah, fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Karena sungguh ilmu dari Allah itu adalah cahaya. Sementara cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Cahaya dan kegelapan. Ilmu adalah cahaya, sementara maksiat adalah kegelapan. Dan tidak akan berkumpul antara cahaya dan kegelapan di dalam satu hati. Maka jamaah sekalian, kata Imam Ibn Al-Qayyim, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu tadur. Pasti membahayakan. Sedikit atau banyaknya, pasti ada pengaruhnya. Wa anna dararaha, kata beliau, dan bahwasanya bahaya yang ditimbulkan oleh dosa dan maksiat ini, kadararis sumumi fil abdan, bagaikan atau sama dengan bahaya racun yang masuk ke dalam badan kita. Jadi noda dan dosa
Maksiat yang kita lakukan pasti membahayakan apa? Hati kita. Seperti apa? Racun yang kita masukkan ke dalam badan kita, ke dalam tubuh kita. Bahaya atau tidak? Hah? Ada yang mau coba racun sianida? Kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap badan? Naam. Ternyata jamaah sekalian, noda dan dosa yang kita lakukan selama ini, pengaruhnya terhadap hati sama dengan itu. Membahayakan hati kita. Hanya kita tidak pernah merasakannya. Atau tidak pernah memperhatikan perubahan demi perubahan yang terjadi di dalam hati kita. Ketika sudah mulai malas sholat, ya, tidak pernah kita sadar ini akibat maksiat yang saya lakukan. Betul atau tidak? Iya. Ketika kita dahulunya rajin baca Quran, rajin murajaah hafalan Quran, lama-kelamaan menjadi malas. Naam, alias kutu. Sudah mulai kutu dia. Nggak mau lagi menghafal, malas lagi baca Quran, malas lagi zikir kepada Allah, malas selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tidak pernah sadar kalau ini adalah akibat dari dosa yang pernah kita lakukan. Padahal itu adalah pengaruhnya. Begitu ya? Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, na'am, demi Allah, wallahi, pada hari ini benar-benar saya merasakan akibat dari dosa yang pernah saya lakukan 30 tahun yang lalu. Itu orang yang tahu kalau hatinya sedang meradang. Yang jadi masalah, kebanyakan kita tidak sadar ini. Hatinya sudah merana, hatinya sudah meradang. Naam, sudah terkena kanker ganas. Ya, tidak pernah disadari. Kenapa? Tidak terasa. Kalau para ulama kita, Masya Allah, hafalannya berubah, langsung. Ini akibat dosa yang pernah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Bahkan ada yang merasakannya setelah 30 tahun yang akan datang, baru dia merasakan akibat dosa yang pernah dia lakukan dahulu. Subhanallah. Yang jelas kata Ibnul Qayyim, ya, noda dan dosa itu akan memberikan pengaruh dalam hati seorang hamba, bahaya dalam hati seorang hamba, sebagaimana racun yang dimasukkan ke dalam hati, ya, di dalam apa? Di dalam tubuh seorang hamba. Dan ingat jemaah sekalian, hati yang rusak, yang selalu digempur dengan maksiat, naam, selain dia menjadi hitam, menjadi berkarat, ya, ingat, lama-kelamaan hati yang seperti ini akan menjadi keras. Akan menjadi keras. Terus kenapa? Kalau hati sudah jadi keras. Perhatikan. Hati yang menjadi keras. Naam. Hati yang menjadi keras itu tidak akan lunak ketika dibacakan ayat-ayat Allah dan peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya. Lupa akan negeri akhirat. Ya, takut dengan kematian. Naam. Ya, terlena dengan harta benda, kekayaan, naam, pangkat dan jabatan yang dia miliki saat ini. Terbuai dengan mimpi-mimpi indah yang akan dia lakukan, yang akan dia capai sekian puluh tahun yang akan datang. Seolah-olah, seolah-olah harta benda dan seluruh kemewahan yang dia miliki selama ini, itu yang akan menjadikan dia akan hidup 1000-2000 tahun lagi yang akan datang. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka bahwasanya harta benda yang dia miliki
itulah yang akan mengekalkan dia dalam kehidupan dunia ini. Itu tadi, dengarkan Al-Quran sudah tidak mempan lagi. Bagus kalau masuk ke telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Tapi ini tidak masuk mentongi. Terpental. Nah, Al-Quran dianggap nyanyian untuk orang mati. Dianggap nyanyian hanya untuk orang mati saja. Ya. Sehingga diperingatkan, tidak akan mempan lagi dalam hatinya. Kenapa? Hatinya menjadi keras. Demikian bahayanya hati yang sudah menjadi keras, jamaah sekalian. Iya. Sulit lagi untuk ditarik kembali kepada kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati-hati mereka setelah petunjuk yang datang, kemudian mereka tolak dan diganti dengan maksiat dan penentangan kepada Allah. Itu menjadikan hati-hati mereka keras. Hati mereka menjadi keras, kata Allah. Berarti hati itu ada yang keras. Ya? Keras. Nah, saya tidak tahu apakah ini yang dimaksudkan oleh orang-orang tua kita dulu, dikatakan keras kepala. Tapi harusnya ini keras hati. Yang jelas kata Allah, setelah pelanggaran-pelanggaran itu, penentangan-penentangan itu, kesyirikan dan kekufuran itu, menjadikan hati mereka menjadi keras. Demikian kerasnya diberikan ibarat oleh Allah, fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Maka hatinya itu keras seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Subhanallah. Coba bayangkan kalau hati itu sudah keras seperti batu. Nah, jangankan mau disiram. Ya. Dipukul saja tidak akan berubah. Kan begitu? Apalagi kalau cuma disiram-siram. Tapi kalau hati yang lunak, jamaah sekalian, hanya dipercik-percikkan saja, ya, maka dia akan menjadi lembek. Ya. Coba lihat tisu ini. Bagaimana kalau disiram dengan air, dipercikkan dengan air, dia akan menjadi lunak. Seperti itulah hati yang lunak, jamaah sekalian. Disiram dengan Al-Quran, disiram dengan hadits Nabi, disiram dengan peringatan-peringatan, dia akan menjadi lunak. Kalau hati menjadi lunak gimana? Semua kebenaran dan kebaikan itu mudah untuk dia terima. Tapi kalau keras, susah. Nasihat, susah. Naam, dinasihati, lebih pintar dia bicara. Lihat kata Allah, fahiya kal hijara, hatinya sudah seperti batu, au ashaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Allah gambarkan, kenapa dikatakan hatinya keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu? Ya, lihat kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sungguh di antara bebatuan itu, bagaimanapun kerasnya, ada bebatuan yang keluar darinya sungai-sungai. Terbelah. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada di antara bebatuan itu, bagaimanapun kerasnya, ya, bagaimanapun kerasnya dia,
Ada yang tiba-tiba terbelah, keluar memancar air daripadanya. Bisa, ya, bisa terbelah karena air. Itu batu. Coba lihat, kalau ada batu keras, ditetesi air bertahun-tahun lamanya. Tidak lama kemudian akan berlubang. Ya tidak? Berlubang. Karena tetesan air tersebut pada setiap harinya, dari tahun ke tahun. Itu batu. Tapi kalau hati sudah keras, ditetesi tiap hari tidak ada. Iya. Jangankan mau berubah, justru marah kalau selalu dinasihati. Betul atau tidak? Iya. Dibacakan Al-Quran, dibacakan dalil. Tidak usah soalin. Jangan coba-coba ceramah di depan saya. Kan begitu ya? Iya. Dia lebih hebat. Dia merasa lebih pintar. Ini hati yang sudah keras. Ya. Lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran lewat begitu saja. Tidak ada pengaruh di dalam hatinya. Kalau orang yang lunak hatinya, dengarkan bacaan Al-Quran, bulu kuduknya merinding. Peringatan-peringatan di dalam Al-Quran, kulitnya merinding, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dibacakan Al-Quran, apa yang terjadi pada orang yang beriman itu? Orang-orang yang baik hatinya, yang lunak hatinya, kemudian hati-hati mereka. Kemudian apa? Kulit-kulit mereka. Dan hati-hati mereka itu menjadi lunak. Tapi kalau hati yang keras, jamaah sekalian, tidak akan mempan. Bagaimanapun kerasnya batu, bisa terbelah karena air. Kalau hati, tidak bisa. Makanya Allah mengatakan apa? Hati lebih keras. Kalau sudah menjadi keras, dia lebih keras daripada batu. Nah, dia lebih keras daripada batu. Bahkan kata Allah, ya, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan di antara bebatuan itu ada yang tiba-tiba jatuh menggelinding karena takut kepada Allah. Tapi kalau hati tidak ada menton takutna. Dia tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kalau Allah mengatakan ada di antara hati yang sudah keras itu lebih keras daripada batu. Lebih keras daripada batu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yang lebih bahayanya lagi, ya, adalah ketika hati itu sudah menjadi sakit, rusak, mati, atau bahkan sudah keras. Naam. Dan dibiarkan begitu saja, Allah akan semakin menambahkan sakit dan kerasnya hati seorang hamba itu. Tidak tertolong lagi. Kalau Allah yang sudah memberikan kekerasan dan kerusakan dalam hatinya tidak tertolong lagi jamaah sekalian. Ini yang harus dihindari. Ya, maka dari itu seorang yang beriman, kapan dia merasakan hatinya mulai sakit, segera diterapi. Kapan hatinya sudah mulai keras, segera dilunakkan. Naam, segera kembali bertobat kepada Allah. Kenapa? Kapan dibiarkan, Allah tambahkan penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit sehingga Allah akan tambahkan penyakit itu. La haula wala quwwata illa billah. Allah tambah, bukan disembuhkan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tatkala hati mereka sudah mulai menyimpang, Allah semakin jadikan hatinya menyimpang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh. Maka dari itu Allah peringatkan dalam ayat yang lainnya,
Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Belumkah sampai waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, tunduk hatinya kepada Allah dan apa yang diturunkan kepadanya berupa kebenaran? Belum sampai ke waktunya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan jangan sampai orang beriman itu kondisinya sama dengan ahlul kitab. Orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum mereka. Bagaimana kondisinya? Mereka mengulur-ulur waktu, dia biarkan hatinya rusak, ya, dia biarkan nanti, taubat nanti, naam, menjadi baik nanti. Pada akhirnya apa? Fatala alaihimul amad. Semakin jauh masanya, bertambah lama, faqasat qulubuhum. Hati mereka menjadi keras. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat untuk bertaubat. Jangan sampai terlambat melakukan ketaatan. Jangan sampai terlambat untuk membenahi hati kita yang telah rusak, jamaah sekalian. Karena kapan terlambat? Apa? Faqasat qulubuhum. Maka hati-hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun. Dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Benahi hati kita. Jangan biarkan dia merana. Jangan biarkan dia sakit. Bahkan jangan biarkan dia menjadi mati dan berkarat. Kapan seperti itu jamaah sekalian? Kita berada di ambang bahaya. Dan sekali lagi. Ya. Bagaimanapun hebatnya kita di dalam menjaga dan membenahi hati kita. Ingat, hati kita ini berada di bawah pengaturan Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, di samping usaha dan upaya untuk memperbaiki hati, ya, melunakkan hati, naam, terapi terhadap hati kita, harus dibarengi dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Al-qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Hati-hati manusia itu berada di antara dua jari dari jemari Allah yang Maha Rahman. Allah bolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Ini yang harus kita sadari. Ya, Allah yang membolak-balikkan hati kita jamaah sekalian. Makanya orang Arab mengatakan summiyal qalbu linqilabi. Hati itu dinamakan qalbu. Kenapa? Linqilabi. Karena selalu berbolak-balik. Mungkin hati ini hari ini semangat, besok malas lagi, besok futur lagi. Ya, maka yang harus kita perhatikan selain upaya, usaha untuk membenahi hati, jangan lupa minta kepada Allah as-sabat, ketetapan hati untuk Allah jaga senantiasa berada di atas kebaikan dan kebenaran. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Minta. Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah, ya, manusia terbaik, orang yang paling dicintai oleh Allah, tetap, ya. Habis waktunya. Jadi tetap Nabi minta agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, menetapkan hatinya di atas ketaatan. Baik. Yang paling terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya beliau juga berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah,
berikanlah di dalam hatiku ketakwaannya. Tetap jaga ketakwaan dalam hatiku ya Allah. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta khairu man zakkaha. Ya Allah, Engkau adalah zat yang terbaik dalam menyucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang mengatur hatiku. Engkaulah yang membolak-balikkan hatiku. Maka tetapkan hatiku di atas kesucian. Minta dan terus minta kepada Allah. Naam, doa ini adalah doa yang luar biasa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ini Allah akan memberikan ketetapan hati kita berada di atas keistiqamahan, di atas kebaikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal hingga akhir hayat nanti insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam, lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus Masjid Besar Limbung ini yang telah memberikan kesempatan ini kepada kami dan kepada seluruh panitia, kepada seluruh yang terlibat dalam kebaikan ini. Semoga Allah menjadikan amalan antum seluruhnya menjadi pemberat timbangan amalan pada hari kiamat insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.